Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma syurna fi zumratil muslimin wa la tahsyurna fi jumratil kafirin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saat kini kita selalu dalam lindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang masalah syafaat. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Menurut ta'rif, definisi daripada syafaat, tolabul khair minal goir lil goir, meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Artinya baginda Nabi besar Muhammad SAW memintakan pertolongan kepada Allah untuk umatnya. Berarti tolabul khair minal goir lil goir. Di sini ada tiga pihak. Yang pertama Allah yang dimintakan, Rasul yang meminta, lalu objeknya adalah umatnya. Syafaat ini khusus akan berlaku bagi umat Rasulullah SAW dan umat yang lain. Di saat nabi-nabi yang lain tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada umatnya, maka di sana ada jalan terakhir yang akan memberikan syafaat besar kepada seluruh umat, kafatan lil umat, bagi seluruh umat, yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar terdapat pada baginda Rasulullah SAW. Jadi arti syafaat adalah pertolongan. Sabda ulama dalam kitab Tijan Ad-Darori beserta dalam kitab Qatrul Gois dijelaskan masalah syafaat. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah fi paslil qada. Kita selaku umat Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah wajib mempunyai keyakinan bahwa baginda Rasulullah SAW akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada umat. Dilanjutkan dalam keterangan kitab Tijanud Darori, idza jumi'an nasu fi sa'idin wahid wa aqbalatin nar. Apabila manusia telah dihidupkan kembali hidup yang kedua, ya, berarti setelah bangkit dari kubur, maka di sana seluruh manusia yang pernah hidup, yang pernah mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di alam mahsyar. Maka sesuai dalam doa tadi, Allahumma syurna fi zumratil muslimin wala tahsyurna fi jumratil kafirin. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta kumpulan orang-orang yang muslim, dan jangan engkau kumpulkan kami sekalian dengan kumpulan orang-orang kafir di yaumil mahsyar. Yang mana di alam mahsyar ini adalah Masya Allah, keadaannya sangat dahsyat, keadaannya sangat ngeri. Manusia ketika bangkit dalam kubur tidak lagi berbusana, tidak ada yang pakai sendal, tidak ada yang pakai peci. Masya Allah. Sedangkan matahari diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sinar matahari yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan matahari yang lain. Matahari di alam dunia dengan matahari di yaumil mahsyar, Masya Allah, sangatlah berbeda. Karena kurang lebih antara jarak kepala kita dan matahari itu cuma 7 hasta. 7 hasta itu 1 hasta kurang lebih 48 cm.
Kalau 48 cm kali 7 kurang lebih adalah 3,5 meter. Masya Allah, jangankan sinar matahari dari kepala kita sampai 3, meter, sinar matahari berada di langit keempat saja, Masya Allah, udah dahsyatnya, panasnya luar biasa. Apalagi nanti di yaumil mahsyar. Wa yarkabun nasu ba'duhum ba'du. Ketika dikumpulkan di alam mahsyar, seluruh manusia diterangi oleh sinar matahari yang sangat dahsyat. Tidak berbusana, tidak bersandal. Masya Allah, berdesak-desakan manusia. Wa yarkabun nasu ba'duhum ba'du. Satu sama lain saling tumpang tindih. Masya Allah. Ketika manusia itu sangat butuh pertolongan, maka mencarilah mereka itu orang yang dianggap bisa menolong dari kepanasan di alam mahsyar. Akhirnya idhabu ila abikum, ya, maka pergilah mereka itu kemana? Kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa qalu ya Adam wa anta awwalul bashar khalaqallahu biyadika. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami sesuai yang engkau telah lihat bahwa kami dikejar-kejar oleh api, kami dilingkari oleh api. Kemana lagi kami harus menyelamatkan? Kecuali engkaulah yang akan menyelamatkan. Karena engkau terlahir tidak ada ayah dan tidak ada ibu, dan para malaikat pun sujud kepadamu. Berarti engkau sangatlah mulia, patut engkau memberikan syafaat pertolongan kepada kami sekalian. Bagaimana sabda Nabi Adam alaihi salam? Innal amro syadidun walaisa yahimuni ilal yaum ila nafsi. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, karena jangankan menolong kalian, saya pun memerlukan pertolongan. Maka sangatlah kami malu, kata Nabi Adam. Ini ukhriju minajannah bidzambin wahid. Alasannya apa? Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu karena aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara punya satu dosa. Dosaku karena tertipu oleh iblis. Sedangkan Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah wajib berkeyakinan Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan dari surga ke dunia, bukanlah dosa secara mutlak. Ini adalah dosanya karena tertipu oleh iblis. Karena aku ditipu oleh iblis, memakan buah terlarang, istriku dan aku diturunkan oleh Allah ke dunia, sehingga aku tidak layak untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Lalu kepada siapa? Kata manusia itu, kepada orang-orang yang berjutaan bahkan bermiliaran pada mengerumuni Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diharapkan memberikan pertolongan, ternyata Nabi Adam pun bilang demikian. Alaikum binuhin wa innahu awwalul mursalin. Pergilah engkau kepada Nabi Nuh alaihissalam, carilah. Maka orang tersebut berlari-lari sambil dikejar-kejar api, mencari yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, maka manusia itu berkata, ya Nuhu isfa' lana. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami. Kami telah meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku pun tidak bisa menolong pada hari ini. Aku pun telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Aku disuruh oleh Nabi Adam untuk menemui kamu, karena menurut Nabi Adam, kamulah Rasul yang pertama. Masya Allah. Aku minta pertolongan, isfa' lana fi hadzal yaum. Kata Nabi Nuh alaihissalam, laisa yahimuni illa nafsi. Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, sama halnya Nabi Adam. Kenapa aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Ini ugriktu ahlal ardi. Karena aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan orang-orang kafir diam di alam dunia ini bertambah musyrik kepadamu, karena doaku diijabah agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir, sehingga dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kaumku disiksa oleh Allah.
selama 40 hari 40 malam hujan itu tidak henti-hentinya. Hujan dari atas terasa dingin, lalu ada air yang dari bawah tanah langsung keluar dari bumi, terasa panas, Masya Allah. Dari atas turun air, dari bawah keluar air. Sehingga jangan aneh, 40 hari 40 malam itu dunia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dengan doa Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang kafir itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah 80 orang. 80 orang tersebut termasuk putranya dan mantunya Nabi Nuh. Siapa putra Nabi Nuh? 1 Sam, 2 Ham, 3 Yapus. Kalau Sam setelah dunia ini tidak lagi ditenggelamkan oleh Allah, maka Sam pergi ke tanahan Arab. Lalu Ham pergi ke dataran Afrika. Maka keturunan Ham itu adalah orangnya kulitnya hitam-hitam. Lalu Yapus, putra Nabi Nuh alaihissalam, perginya ke Turki sehingga ke Eropa-Eropaan. Itulah, jadi orang Turki asal mulanya itu adalah asal usul dari putra Nabi Nuh yang bernama Yapus. Aku sangat malu. Karena aku sangat malu, aku tidak layak memberikan pertolongan kepada kalian. Karena apa? Aku pernah berdoa kepada Allah agar umatku yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata seluruh orang-orang kafir itu ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doaku. Lalu kata orang-orang itu yang mengerumuni Nabi Nuh, kemana saya ini harus meminta pertolongan? Alaikum bi Ibrahim. Pergilah kalian kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Insya Allah bagian kedua syafaat kita lanjutkan tentang pertolongan yang diminta oleh umat manusia kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.